kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Ibu gimana? Alhamdulillah baik. Baik, di tahapan ini perkenalkan nama saya Jumila dan ini ada Tentang saya sebagai observer dan Ibu Nurmayunita sebagai yang diobservasi. Jadi tujuan obrolan kita hari ini untuk membicarakan tahapan pra-observasi. Karena dalam observasi itu ada 3 tahapan. Yang pertama yang kita lakukan ini pra-observasi, kemudian observasi, lalu nanti setelah observasi ada pasca observasi. Nah, jadi di sini pertanyaan saya yang pertama berkaitan dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan saat observasi nanti, itu adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari RPP yang Ibu akan tampilkan saat observasi apa itu, Bu? tujuan dari pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti, yang pertama itu diharapkan siswa mampu membaca kalimat tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Itu dia membaca dari sebuah teks, Ibu. Kalimat tanya dari teks ya. Kemudian ada lagi, Bu? Terus yang kedua, anak-anak mampu untuk membuat perbandingan dari berat satu ukuran. Iya. Perbandingan berat suatu ukuran ya. Nah, ini yang akan dipakai apa ini, Bu? Gambar dari teks tomat. Oh, gambar dari tomat ya, gambar tomat. Oke. Jadi tujuan pembelajarannya tadi ada 2 ya. Yang pertama berkaitan dengan materi kalimat tanya dari teks, kemudian ada perbandingan berat suatu ukuran. Yang akan digunakan di sini adalah gambar tomat. Baik. Nah, selanjutnya yang akan saya tanyakan yaitu area pengembangan yang hendak dicapai. Dari materi ini, area pengembangan yang hendak dicapai itu apa kira-kira? Untuk area pengembangan yang ingin dicapai, yang pertama sikap ya, terus pengetahuan dan keterampilan siswa, Bu. Jadi ada 3 area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini. Yang pertama sikap, kemudian pengetahuan, lalu keterampilan. Baik, bagus ya, Bu ya. Kemudian selanjutnya pertanyaannya strategi apa nih yang akan Ibu pakai dalam pembelajaran di observasi nanti ini? Untuk strateginya yang akan saya gunakan nanti yang berdiferensiasi dengan terintegrasi PSE ya, Bu ya, dengan strategi program based learning. Biasanya ini anak-anak akan saya bagikan kelompok, lalu anak-anak itu akan bekerja sama dengan kelompoknya sendiri. Ini sudah saya bagi sendiri, Bu, sesuai dengan minat dan ini mereka. Ya, saya membagi kelompok anak-anak. Terlebih dahulu saya mengajak anak-anak untuk membaca teks, dan dalam teks itu terdapat kalimat tanya. Anak-anak mencari kalimat tanya yang ada dalam teks tersebut. Jadi ya, anak-anak membaca kalimat itu dan kami belajar untuk membaca lafalnya dengan intonasi yang tepat dari kalimat tanya tersebut. Kemudian, Bu, setelah itu saya membagi kelompok sesuai dengan minat dan bakatnya siswa. Jadi metodenya menggunakan diskusi kelompok. Saya bagi kelompok masing-masing 3 kelompok ini saya bagi menjadi 3 kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anak. Setelah itu saya bagikan gambar anak-anak. Dari setiap kelompok saya bagikan gambar. Gambarnya gambar apa itu? Gambar tomat, Ibu, karena ini udah masuk materi perbandingan. Oh gitu, matematika ya. Jadi anak-anak dibagikan gambar. Setelah itu anak-anak saya minta untuk mengamati gambar yang saya bagikan, dan anak-anak berdiskusi dengan temannya yang ada dalam kelompok tersebut. Jadi kurang lebih kegiatannya itu yang pertama tadi mencari kalimat tanya dari suatu teks, lalu di situ gurunya ini menjelaskan juga dengan intonasi yang tepat ya, bagaimana mengucapkan kalimat tanya dengan intonasi yang tepat. Kemudian ada diskusi kelompok dengan tadi alat peraganya gambar ya, Bu ya, gambar tomat yang dibagikan kepada setiap kelompok. Kemudian mereka diminta untuk mengamati gambar tersebut,
Nah, nanti anak-anak diminta untuk melihat perbandingannya, mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan, begitu ya Bu ya. Jadi setelah mereka berdiskusi, anak-anak akan menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas seperti itu. Oh iya. Di depan teman-temannya. Nah, terus itu jadi anak-anak belajar untuk percaya diri ya Bu ya. Jadi sambil itu saya memberikan penilaian masing-masing terhadap kelompoknya. Jadi penilaiannya berdasarkan proses ya Bu ya, dari proses ketika anak-anak belajar kelompok, kemudian ketika mempresentasikan, kemudian kita lihat juga nanti hasil kerja kelompoknya gitu ya Bu ya. Nah, baik, terima kasih Bu untuk hari ini. Ini kira-kira kapan pelaksanaan pembelajaran ini akan dilakukan? Rencananya akan saya laksanakan tanggal 5 Maret 2024. Oh, 5 Maret 2024 ini ya. Terima kasih, mudah-mudahan nanti saat observasi bisa berjalan dengan lancar ya. Terima kasih atas waktunya hari ini, mudah-mudahan nanti bermanfaat ya Bu ya. Dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju ke
berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Ibu Jumila, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Mesuji, berasal dari SDN 13 Mesuji. Saya ditemani oleh Ibu Nurma Yunita dan Ibu Sri Sukarti sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu Sri Sukarti. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nurma Yunita. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Ya, Bu Nurma gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu kita lanjutkan ya Bu. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya proses observasi. Nah, yang selama ini sudah Ibu lakukan di kelas dan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Bu perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah kita laksanakan? Baik, kalau mengenai perasaan ya Bu ya, awalnya saya merasa sangat tegang karena belum terbiasa ya Bu ya, karena didampingi jadi saya tegang, tapi dengan berjalannya waktu semuanya berjalan dengan baik Bu. Alhamdulillah. Jadi di awal Ibu merasa tegang, tapi lama-kelamaan berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Nah, jadi bisa diceritakan kembali Bu, di area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Baik Bu, untuk tahapannya yang pastinya saya membuat perangkat pembelajaran. Untuk area pengembangannya saya mengembangkan sikap sama pengetahuan serta keterampilan siswa Bu. Ya, baik. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, menurut Ibu sejauh mana nih area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Alhamdulillah Bu, sudah berhasil, namun masih ada beberapa Bu yang perlu diperbaiki. Mungkin ini menjadi perbaikan saya untuk kedepannya Bu. Alhamdulillah ya, jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dengan sesuai yang direncanakan ya Bu ya. Tapi masih ada sedikit kekurangan. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangannya yang ininya berkaitan dengan waktu proses pembelajarannya Bu. Mungkin karena berkaitan waktu tadi, jadi materinya tidak tersampaikan dengan penuh kepada anak-anak dan akhirnya saya juga tidak mendapatkan cukup waktu untuk evaluasi. Jadi ada keterbatasan waktu sehingga Ibu tidak melaksanakan evaluasi ya Bu ya. Bukan tidak melaksanakan, tapi tidak full ini gitu Bu, evaluasi itu tidak harusnya rancangannya seperti ini nggak terpenuhi gitu melaksanakan. Ya, dilaksanakan evaluasi namun tidak sepenuhnya ya Bu ya. Nah, kira-kira kedepannya terkait kendala tersebut apa nih yang bisa Ibu lakukan supaya kendala yang kemarin terjadi ini tidak terulang lagi, kemudian supaya anak-anak ini bisa menyerap semua materi yang disampaikan. Baik, jadi untuk mengatasi keadaan yang kemarin Bu, yang pertama saya membuat rancangan pembelajaran dengan memperhatikan waktu Bu, sehingga tidak ada materi yang tertinggal dan anak-anak mampu menyerap seluruh materi yang saya sampaikan dengan mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Jadi akan membuat RPP yang lebih teliti lagi dan disesuaikan waktunya supaya tidak kurang lagi ya Bu ya. Jadi Ibu ingin mengusahakan bagaimana membuat RPP itu sesuai dengan alokasi waktu yang sudah direncanakan. Itu ya Bu ya. Kira-kira apa yang Ibu butuhkan nih supaya rencana Ibu ini bisa terlaksana dengan baik? Pastinya saya butuh dukungan ya Bu ya dari Ibu Kepala Sekolah dan semua guru wali kelas di sini, karena tanpa dukungan beliau pasti ada yang saya harapkan tidak bisa terlaksana. Baik, selanjutnya langkah apa lagi nih yang akan Ibu lakukan untuk memberikan pembelajaran yang nyaman, yang sesuai dengan minat siswa di kelas Ibu? Baik Ibu,
saya akan mengusahakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran yang saya berikan, dan saya juga akan berdiskusi dengan rekan sejawat agar materi dapat tersampaikan sesuai dengan RPP. Ya, Ibu, mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi terhadap siswa dibandingkan yang kemarin ini, Bu ya. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan-perubahan ini? Nah, rencananya akan Ibu mulai kapan nih? Insya Allah sih Bu, rencananya setelah Ramadan ini selesai Bu. Secepatnya ya Bu ya, setelah bulan Ramadan ini mungkin bisa melakukan observasi dengan FFP yang lebih baik lagi, dengan pembelajaran yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan rencana yang akan Ibu lakukan ini bisa terlaksana dengan baik. Saya akhiri ya Bu ya, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.